ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini dimudahkan kembali hadir di majelis ilmu. Insyaallah dibukakan pintu surga untuk kita semua. Kita hadir di rumah Ibu Bika, moga-moga rumah ini diberkahi oleh Allah Ta'ala. Ibu Bika keluarga dilapangkan rezekinya. Kita sampai kepada nomor 160 mengucapkan salam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga, hingga kalian beriman. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling menyayangi. Maukah kalian aku tunjukkan? Maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang mana apabila kalian mengerjakannya niscaya kalian akan saling menyayangi. Sebarkanlah salam di antara kalian. Sebarkanlah salam di antara kalian.
Hadis riwayat Muslim. Yuk dibaca bareng-bareng. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling menyayangi. Maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang mana apabila kalian mengerjakannya, niscaya kalian akan saling menyayangi. Sebarkanlah salam di antara kalian. Berikutnya hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Assalamualaikum. Setelah menjawab, beliau bersabda, Setelah menjawabnya, beliau bersabda, 10 tanda petik garis bawah itu ya. Kemudian datang orang lain dengan mengucap salam Assalamualaikum warahmatullahi. Sesudah menjawabnya, Rasulullah bersabda, Selang beberapa waktu kemudian, datang orang lain seraya mengucapkan salam. Selang beberapa waktu kemudian, datang orang lain seraya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditulis lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjawabnya,
bersabda. Setelah menjawabnya, Rasulullah bersabda, 30. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Oke, kita baca bersama-sama. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu mengisahkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dengan mengucap Assalamualaikum. Setelah menjawabnya, beliau bersabda 10. Kemudian datang orang lain dengan mengucap salam Assalamualaikum warahmatullahi. Sesudah menjawab, Rasulullah bersabda 20. Selang beberapa waktu kemudian datang orang lain seraya mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjawabnya, Rasulullah bersabda 30. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ya, kita akan kasih penjelasan tentang salam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, hadis Nabi tentang salam ini penting sekali. Karena ada hadis Nabi yang sahih dari riwayat Imam Muslim tadi, maukah kalian tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman kepada Allah Ta'ala, dan tidaklah kalian itu beriman satu sama lain, melainkan diantara kalian saling menyayangi. Mau gak aku tunjukkan satu amal yang bisa kalian itu tumbuh rasa saling menyayangi? Maka sebarkanlah salam diantara kalian. Ini menunjukkan bahwa menyebarkan salam diantara kaum muslimin itu menumbuhkan rasa sayang satu dengan yang lainnya, sehingga tumbuh ukhuwah Islamiyah, tumbuh keimanan. Dan iman inilah sebagai syarat untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, salam itu ada beberapa urutannya, fikihnya. Bisa ditulis ya. Kalau nggak ditulis ya ingat-ingat lah. Kalau saya cepat aja ya. Jadi kalau kita mengucapkan salam, bukan kita mendengar salam. Yang mana salam itu ditujukan untuk banyak orang. Misalkan lagi ada orang ceramah atau khutbah atau ngisi pengajian atau membuka acara dawis misalkan, PKK misalkan, atau acara ada pembukaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rame ya. Atau seperti saya ini mengucapkan, kan dari awal mengucapin ya mesti ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka di sini hukumnya menjawab itu sunnah, bukan wajib. Sehingga ibu kalau nggak jawab nggak dosa, karena ini hukumnya fardu kifayah, bukan sunnah maksudnya. Hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah kini wis ana sing jawab dhewe ra dosa. Tapi ini meneng kabeh dosa kabeh. Jelas ya? Hukumnya fardu kifayah. Namun apabila kita mengucap salam, kita mendengar salam dan ditujukan untuk diri kita sendiri, maka wajib hukumnya menjawab. Misalnya saya ketemu Bu Bika nih dalam nih ya, Waalaikum Bu, nah ibu harus jawab Waalaikumsalam. Itu wajib. Orang jawab dosa. Karena jelas dia muslim ya, gitu ya, jelas ya. Jadi kalau kita pas ngaji nyuwun sewu atau kita lagi gini lagi sibuk nyetel HP, gitu. Lagi orderan. Nah, salam dibuka sama pembicara atau ustaz atau assalamualaikum. Ya, kita nggak usah jawab, enggak apa-apa. Karena fokus sama ini, enggak dosa. Asing sebelah coba
jauh salam iki bisa tapi aku udah ngaji. Makanya ngaji ning Raudhatul Jannah. Mengerti dalilnya kan gitu. Jadi jelas ya. Sehingga kalau ada orang yang mengucap salam dan itu kalau ditujukan untuk umum, kita menjawabnya dapat pahala. Tidak menjawab ya tidak apa-apa gitu. Karena hukumnya fardu kifayah. Wis sama sing jawab orang. Tapi kalau yang ditujukan untuk diri sendiri maka kitanya harus wajib menjawab. Nek jawab berarti ono masalah. Diuluk salam kok ora jawab berarti lagi jengkel atau mungkin lagi bukaan ya. Tandanya kayak salam lah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini berlaku untuk media sosial. Misalkan di grup Raudhatul Jannah, nah, Bu Yanti WA, assalamualaikum ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ana sing jawab, ana sing ora masalah. Sing penting wis ana sing jawab siji wis aman. Lah tapi kabeh ana sing jawab. Ya nah kuwi berarti kuburan ini. Ya. Jadi grupe ra ana sing buka, ora ngerti nek jebule ana informasi. Ya, kayak tadi pagi ada WA dari grup RT. Nah ternyata ada WA dari grup RT ini orang sing komen, orang sing jawab. Akhirnya saya lah yang harus mengawali ya, baru itu. Ini kadang-kadang grup itu ya ada yang online, ada yang enggak. Kembali ya ibu-ibu, kalau itu salamnya dari sendiri individu maka jawab. Misalkan Japri ya, hari ini WA kepada Weni, Waalaikumsalam Bu, ini sesuk pengajiannya wis siap belum? Nah ibu harus jawab Waalaikumsalam karena Japri sendiri. Ya. Kayak salam Japri. Kalau nggak ngasih salam gimana? Ya nggak apa-apa, cuman nggak dapat pahala kan gitu. Ora apa-apa. Bu, sesuk piye mangkat ra? Yo mangkat ta ya, ora ono samame, yo ora apa-apa. Nah, cuman kan nggak dapat apa? Pahala. Dan untuk bisa menunjukkan rasa kasih sayang, nek iso ya uluk salam gitu ya. Saling memberi salam. Jadi ini kan gini, assalamualaikum, mau ngendi misalnya, kok di luar ya mbak, abis itu sudah jawab kok di luar, abis itu yang ada salam baru dijawab. Boleh, itu sering terjadi. Baru jawabnya cepat nih, waalaikumsalam, belakangannya baru tidak apa-apa. Kadang sering juga. Kalau sering banget, betulnya cepat. Iya. Kadang yang jawabnya kadang waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam itu bedanya gimana? Iya makasih. Jadi itu tentang bahasa atau pembahasan dalam bahasa Arab. Kalau misalkan assalamualaikum ya dijawab waalaikumsalam. Wa itu artinya dan. Assalamualaikum artinya apa? Keselamatan untuk dirimu. Nah maka dijawab waalaikumsalam dan juga untukmu keselamatan. Jadi wa itu artinya dan untukmu juga, intinya gitu. Waalaikumsalam. Boleh waalaikumsalam, boleh waalaikumsalam. Itu masalah apa? Bahasa atau tulisan. Ada yang nulisnya pakai bahasa Arab ya, kadang-kadang kan ini. Ada yang males stikernya, stiker apa? Stiker salam. Ada daripada males nulis stiker ya. Nah itu boleh ya. Itu praktis kan? Kalau ketemu pakai stiker boleh? Apa? Bisa lah. Gimana? Ketemu pakai stiker. Pakai stiker ketemu. Ya biasanya. Nah itu beda nih orang. Jadi kalau di dunia maya jawabnya ya dengan dunia maya kan. Kalau dunia nyata ya jawabnya dengan dunia nyata. Kecuali tadi uzur tadi loro untu apa cik bar dioperasi untune. Assalamualaikum. Nah, itu namanya uzur syar'i boleh gitu ya. Pak, kalau yang memberi salam orang Nasrani atau orang selain Islam Ya, bagaimana? nanti sampai ke situ tapi Islam caksik ya apa-apa. Ya, kita lanjutkan dulu. Jadi memberi salam itu untuk yang banyak orang maka boleh dijawab, boleh tidak. Artinya kalau menjawab ya dapat pahala, enggak jawab ya enggak dapat pahala, cuman enggak dosa gitu aja.
Tapi kalau itu pribadi maka harus dijawab. Terus urutannya tingkatkan memberi salam, yaitu orang yang berdiri memberi salam sama yang duduk, orang yang duduk memberi salam sama yang berbaring. Saya ulangi ya, orang yang berjalan memberi salam kepada yang berdiri. Berdiri itu diam maksudnya ya. Ibu misalkan ya, nah misalkan Ibu Bika keluar mau ke sana pojok mau belanja, lewat nih ada ibu-ibu di kanan kiri. Nah ibu yang jalan itu yang harus memberi salam. Waalaikum Bu, waalaikum. Jadi kitanya yang memberi salam. Nah orang yang berjalan memberi salam pada yang berdiri. Atau naik kendaraan, nah itu yang memberi salam. Pokoknya sing luwih dhuwur artinya prioritasnya gitu. Naik sepeda kan, naik motor kan. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Jadi yang naik motor itu yang duluan. Terus yang berdiri memberi salam sama yang duduk sama yang berbaring, urutan. Terus kemudian yang terbaik di antara mereka adalah yang pertama memberi salam. Jadi gampangnya kalau rebutan. Pas ketemu sapa sing cepat memberi salam itu yang terbaik. Jadi yang terbaik ya cepet-cepetan. Nek ora ya nunggu kowe sik ya lah. Terus kemudian memberi salam kepada sesama muslim itu bisa pendek, bisa panjang. Bagi yang memberi salamnya pendek, assalamualaikum dapat pahalanya 10. Nah, tadi itu. Dan kita menjawabnya juga sama, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, dapat 10. Nah, kalau jawabnya ucapannya 2, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kita dijawab juga assalamualaikum warahmatullahi, maka pahalanya 20. Mengucapnya salamnya lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka pahalanya 30. Cuman lazimnya umumnya kan nek ketemu wong ya salame pisan tok, pendek, assalamualaikum, kan gak mungkin panjang. Nah panjang itu biasanya digunakan untuk majelis gitu ya, itu biasanya. Kan jarang majelis misalkan ya, oke kita buka acara kita dengan awalan assalamualaikum, kan gak mungkin menutup kan ya, kan aneh mestinya ya lengkap. Tapi nek ketemu wong tidak mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan ya antik ya. Itu tentang adab ya, bukan adab, namanya budaya itu bukan adab, namanya tradisi. Bukan tradisi, bahasa Arab ini biasaan. Jadi wis dadi ala sekolah jadi adatnya lah, budayanya lah gitu ya. Nah terus kalau sesama muslim maka kita mengucap salam dapat pahala, yang jawab pun juga dapat pahala. Nah kalau kita dengan non muslim kita boleh memberi salam tapi bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Assalamualaikum. Neng Arab nyanyi salam, neng ora mendingan ora. Jadi kalau milih antara memberi salam apa enggak? Enggak. Kalaupun iya hanya cuman assalamualaikum. Terus kalau kita dikasih salam, assalamualaikum, ya kita bawabe waalaikum. Ya kalau Nasrani tadi. Waalaikum Mbak. Waalaikum. Waalaikum. Iya. Karena ya ada orang Nasrani, tapi itu nggak tugas Pak. Sering pesen gas itu kadang beladasan. Assalamualaikum Bu, nyuwun gas. Waalaikumsalam Bu. Lah, itu kamu Nasrani. Iya. Nah, kalau seperti itu enggak apa-apa. Karena apa? Keterucut istilahnya. Keterucut itu karena sudah kita terbiasa, wong salam ya otomatis kita jawab salam karena spontan. Nah, itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena itu keterucut karena kebiasaan baik kita. Dan itu enggak salah. Sehingga kalau kita itu sudah melakukan sesuatu yang sudah otomatis ya menjadi kebiasaan, nggak ada masalah. Kecuali ada niatan khusus. Nah niatan khusus itu memang sengaja memberi salam buat dia, nah itu nggak boleh. Dia dulu yang ya, Assalamualaikum saya kita balas, nah kadang balasnya waalaikumsalam juga. Ya. Nah itu harusnya tidak. Nah kita bilang aja waalaikumsalam. Nah, waalaikumsalam ya kamu tok. Kamu tok. Walaika dan kamu menonton. Jadi bukan dan kamu dapat keselamatan, enggak. Karena kalau walaika salam berarti kamu juga dapat keselamatan. Nah ini kita cuma walaika dan kamu menonton.
Itu cara menjawabnya, dan itu Nabi yang mengajarkan kepada kita. Ustaz, Ya, ya. kalau kita lewat di depan makam ya, Makam. oh, Oh iya. iya, kita salamnya assalamualaikum, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum pakainya oh pakai kum tetap untuk assalamualaikum. semua. Kalau assalamualaikum berarti untuk satu orang. Assalamualaikum. Kalau assalamualaikum untuk diri sendiri. Oh, assalamualaikum. Assalamu untuk diri sendiri. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan untuk kami. Nah itu kami. Dan untuk orang-orang yang soleh. Contoh, kita masuk rumah, jika itu ada orangnya buwongi siji, buwongi 10, maka mengucapkannya assalamualaikum. Atau lebih dari itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Minimal apa? Assalamualaikum. Nek ora ana wonge, maka assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan untuk kami dan orang-orang yang saleh. Berarti kalau lewat di depan makam itu assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlad diyar, ya ahlad diyar itu wahai para penghuni kubur. Kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya ya assalamualaikum para penghuni kubur di sana. Waduh. Kalau ahli kubur? Ya boleh, ahli itu boleh. Itu bahasa Arab. Ya, ahli kubur itu maksudnya ya ahli kubur. Jadi assalamunya kum ya, kum itu untuk banyak orang, laki dan perempuan. Tapi kalau ibu ke makamnya Rasulullah SAW bukan kum, tapi assalamualaika ya Rasulullah. Jadi langsung kepada Nabi. Nah terus ada Abu Bakar sama Umar di situ, sebut sendiri-sendiri bukan kum. Jadi kepada Rasulullah sendiri, kepada Abu Bakar assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar, begitu. Nah kalau sama Nabi tambah sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya Habibullah, pokoknya begitu. Lebih banyak sholawatnya kepada Nabi. Tapi kalau kepada Umar sampai cuma sekali itu aja sama Abu Bakar. Jadi bukan kum ya, meskipun di situ ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar. Tidak pernah didapatin orang itu ziarah ke makam Nabi pakainya assalamualaikum, nggak ada. Semuanya langsung nyebut satu-satu. Tapi selain di makam Nabi, ya di kuburan mana saja ya assalamualaikum. Nah kalau makamnya itu campur Nasrani sama Muslim, ya tetap assalamualaikum, karena itu nyampur. Kecuali itu mayoritasnya non Muslim kuburannya. Nah nyempil siji wong Islam, ya ora usah. Enggak usah assalamualaikum. Kenapa? Kalau kafir mayoritas ning kono pemakaman non Muslim. Nah itu hukumnya kalau kita lewat di makam kita ucap salam itu juga dapat pahala. Oh pahala Bu, pahala itu sunnah. Namanya sunnah mesti dapat pahala. Bahkan kalau bisa sering begitu. Tapi ingat ya, yang dimaksud ini masuk kubur, bukan lewat. Bukan. Misalkan ya, aku lewat di kita, tapi kalau kuburan ini kantin kanan bukan. Masuk kubur. Kalau masuk, Pilih kubur, ziarah kubur. kita lewat juga harus Enggak. Jadi kalau kita masuk kubur, mau itu ziarah, mau itu takziah ya, mengiringi jenazah, nah itu setiap masuk kubur nggak baca salam. Sunnahnya begitu. Nah kalau kita lewat ya enggak lah. Misalkan omai dewi ning kono mesti melewati kuburan, ini ora. Kecuali kita menggo Arab ziarah saya, itu baru mengucapkan salam kepada para ahli kubur. Ada doanya nggak Pak Ustaz? Lewat itu, lewati kuburan ada doanya. Ora ono. Ojo ngomong amit-amit, Mbah. Enggak boleh itu ya. Itu nanti jatuh kepada kesyirikan. Amit-amit, Mbah. Aku putumu, Mbah, kan ono sing ngomong ngono kan. Aku putumu, Mbah, aja diganggu, Mbah. Ayo memang itu bentuk-bentuk kesyirikan. Lah kalau di dalam kita nemu kuburan macam mana? Baca apa yang kita baca? Ya enggak dibaca, wong kita enggak memang sengaja enggak ke situ, kan cuma lewat. Jadi kalau acara ziarah, kita ke kubur ngantar jenazah memang menyengaja. Maka menyengaja di situ masuk ke tempat sesuatu yang kita memang mau ke situ, ucapin salam. Ya kayak mlebu omah, ucapin salam. Mlebu gedung sing kosong ya masuk, ucapin salam. Nah kalau cuma lewat contoh yang bergotang, itu kan tengahnya kan jalan, kanan kiri kuburan ya rasa, mau memang niatnya lewat. Tapi merinding. Ini berarti normal. Apa yang dibaca? Kan kita waktu kuburan masa dia. Oh, kalau kita ini supaya mendapat perlindungan ya
kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yaitu doanya. Yuk bareng-bareng. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari kejahatan makhluknya yang diciptakan Allah Ta'ala. Katanya untuk muslim kan assalamualaikum ya. Iya. Kalau mau ngecek salam, tapi sebaiknya jangan ngucapin salam. Kuwi nek pingin contoh nyun sewu. Ada mualaf, dia masih punya saudara kandung, ada kakak, ada adik tapi non muslim. Nah, dia pingin ngucapin salam kepada saudaranya, ya assalamualaikum gitu kok. Tadi yang untuk tadi kata Ustaz yang assalamualaikum ya Rasulullah itu artinya sama atau gimana? Apanya? Tadi mengucapkan kepada Rasulullah. Iya, assalamualaikum itu kan berarti salam untukmu ya Rasulullah, keselamatan untukmu atau salam, bukan salam itu artinya kan banyak, ada kedamaian, kesejahteraan, ketenangan, kemudian keselamatan. Salam itu artinya banyak. Salam itu dari kata akar katanya ya muslim, Islam, taslim. Jadi kalau mengucapkan kepada Nabi seperti itu. Ya kalau kita ziarah ke makam Rasulullah SAW. Ada lagi? Ustaz itu kan saya tuh suka diajak untuk wisata religi yang ke Iya. apa sunatan. Nah itu maksudnya ngapain aja bingung sih. Ngapain gitu ke sunan-sunan gitu. Ya kita ulang lagi, kan dulu udah pernah kita bahas ya. Kalau kita diajak ziarah kemana-mana, mau ke makam siapa saja, niatkan yang pertama ziarah kubur. Jadi kesana itu niatnya ziarah kubur, dan ziarah kubur itu termasuk sunnah. Dulu dilarang sama Rasulullah SAW. Sebelum Islam itu datang, ziarah kubur itu dipakai untuk bentuk-bentuk kesyirikan. Sampai akhirnya Islam datang masih dilarang sama Rasulullah. Sampai akhirnya diperbolehkan. Karena masyarakat pada waktu itu muslim semakin tambah kuat imannya dan dikasih tahu tata cara yang benar. Nah, ziarah kubur akhirnya menjadi sesuatu yang dibolehkan dan sunnah. Terus apa yang dilakukan pada saat kita ziarah? Doa wis itu kok. Doa untuk siapa? Ya untuk mereka yang meninggal, dan doa untuk kita sendiri moga-moga besok menyusul dalam keadaan husnul khotimah. Dan mendoakan mereka kan dulu pernah kita sampaikan. Yang pertama memohonkan ampunan. Ya Allah ampunilah dia. Nah itu jamak orang banyak. Ya Allah ampunilah semuanya. Ampunilah orang-orang mukmin yang ada di sini, orang-orang muslim muslimat, mukminin mukminat yang meninggal di sini. Pertama mohonkan ampunan, ampunilah mereka. Yang kedua, terimalah pahala mereka atau amal baiknya. Yang ketiga, lapangkan kuburnya. Yang keempat, beri cahaya untuk mereka. Yang kelima, kalau mau ya kumpulkan semua nanti di surga. Ya, kalau itu bapak kita, mbah kita, ibu kita, siapa? Semoga kembali berkumpul di surga. Pakai bahasa Indonesia. Tidak-tidaknya 4 atau 5 ini yang bisa kita baca. Berarti kita kalau ikut wisata religi tadi kita doa sendiri. Doa sendiri. Walaupun dia kita tinggal Doa sendiri. Lalu sendiri. Lalu waktu itu dia al-ikhlas apa-apa kita boleh mengikuti tidak kan ada al-ikhlas. Enggak usah. Itu Enggak usah. Enggak usah Enggak diikuti. usah. Jadi apa yang kita baca? Ya sudah. Doa atau berarti lunga. Doa atau berarti lunga nek lu go ning kono wis ngopo lah. Oh, nanti tinggalkan kawan. Wah, teman. Ya tetap di situ duduk tapi enggak usah ngikut. Oke, lagi ngomong. Rombongan ini akeh banget ketinggalan bis malah ya. Boleh. Langsung balik nih bis bae. Jadi udah sebetulnya doa aja. Ada satu lagi, kalau ada mayat yang baru saja dikubur atau gampangnya jenazah baru, ya kita ikut takziah, maka kita mengucapkan kalimat Allahumma sabbithu la ilaha illallah. Kalau itu laki-laki, kalau itu perempuan, Allahumma sabbitha la ilaha illallah. Artinya apa? Ya Allah teguhkan dia dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga menjadi ahli tauhid, orang yang beriman. Misalkan kita mengikuti pemakaman keluarga kita, misalkan bu bapak, ibu ibu, ibu mas, ibu om, ibu pakde, ibu siapalah keluarga, atau mungkin teman kita, maka sebelum meninggalkan kuburannya kita memberikan doanya seperti tadi. Boleh pakai isyarat itu pakai tangan gini.
ya di apa namanya di makam dia ya. Allahumma sabithu la ilaha illallah. Boleh diulang 3 kali. Sabit atau sabat itu artinya teguhkan, meneguhkan, menguatkan. Ya Allah, teguhkan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Itu sudah jadi jenazah? Sabit la ilaha illallah. Sabithu itu untuk 1 orang laki-laki. Ya, di depan jenazah itu Ya, bilang berdoa gitu enggak Betul apa-apa. sekali. Ya. Bukan di depan jenazah, saat sudah masuk ke dalam kalau kubur. sudah masuk. Makanya tadi saya bilang pada saat dikubur udah selesai sebelum pulang. Loh, sebelum pulang dari kuburannya. Itu kuburan yang masih baru dimasukin. Contoh kalau ibu-ibu kan nggak ngikut nih penguburannya, ya. Misalnya yang mama dikubur sebelum zuhur. Nah, ibu-ibu kan nggak ikut nih, rata-rata kan nggak ikut, bapak-bapak biasanya. Nah, ibu sorenya kan ke sana nih. Nah, itu mengucapkan itu. Jelas ya? Mengucapkan doa tambahannya Allahumma sabithu la ilaha illallah nek wong lanang sing mati. Nek sing mati wedok Allahumma sabit. Atau nek ora bahasa Indonesia, ya Allah teguhkan beliau ini si fulana binti fulan atau fulan bin fulan atau saudara kami atau bapak kami atau ibu kami langsung wae. Menjadi teguhkan kalimatnya dengan la ilaha illallah gitu. Sehingga nanti kalau mendapat pertanyaan-pertanyaan kubur bisa jawab dengan lancar gitu. Tidak berlaku bagi yang meninggalnya balita atau bayi atau belum balik, nggak usah ngomong itu, nggak penting itu. Mereka ahli surga. Akhirnya apa? Kembali untuk salam ya. Jadi untuk menjawab salam ini, memberi salam ini ada pahalanya ada 10, 20 dan 30. Maka kalau balasannya salamnya lengkap ya dapat 30. Salam yang gak lengkap ya dapatnya 20. Gak lengkap lagi ya 1. Ini derajat memberi salam. Nah, berikutnya terakhir ada hadis Nabi SAW, barang siapa mengerjakan 4 ini akan masuk surga dengan selamat, kan gitu. Masih ingat ya? Nanti ada hadisnya itu di bab lain. Barang siapa mengerjakan 4 hal ini maka akan masuk surga dengan selamat. Yang pertama menyebarkan salam. Yang kedua memberi makan. Memberi makan siapa? Ya orang lain lah, Bu. Orang miskin, orang kaya, pokoknya seneng ngei. Nek seneng jajakin lho, Bu. Seneng traktir, seneng jajakin, seneng ngei. Ini bentuknya apa? Makanan. Itu lebih banyak pahalanya. Ya itu malah bisa masuk surga itu. Jadi bisa masuk surga dengan selamat. Nah, 1 memberi salam. Yang kedua senang memberi makan. Yang ketiga silaturahmi. Yang keempat tahajud. Nah ini kalau salah satu saja itu insya Allah bisa jadi wasilah masuk surga. Apalagi kok 4-4-nya bisa, wah alhamdulillah. 4 hal yang bisa menjadikan kita masuk surga dengan selamat. 4 hal itu maksudnya 4 amalan lah. Nah ada satu fakta dan ini hadis Nabi, nubuah dari Rasulullah SAW. Nubuah itu berarti perkataan Nabi yang akan terjadi di masa depan. Beliau menyampaikan bahwa tanda kiamat semakin dekat. Ini tulis nih ya. Tanda kiamat semakin dekat. Tanda kiamat semakin dekat manakala orang memberi salam. Tanda kiamat semakin dekat manakala orang memberi salam pada yang dikenal saja. Ini berarti kiamat dicegah. Nera kenal orang yang salam. Terjadi ya. Nah ini sudah terjadi. Kita sekarang memang sudah di penghujung akhir zaman kiamat sudah. Jadi
tanda kiamat semakin dekat adalah manakala orang memberi salam hanya pada yang dikenal saja. Orang kenal orang yang salam. Ya jadi ibu ketemu nih gue mall, sopo orang kenal. Apa ibu nih pasar kan tidak semua dikasih salam orang kenal. Ya rasa ada lah ibu.